Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Oktamadelke dengan NPM 204220271. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dua materi, yaitu yang pertama pembelajaran berbasis tematik pada kurikulum 13 PPK, dan yang kedua memahami pembelajaran berbasis tematik pada kurikulum Merdeka. Pembelajaran berbasis tematik pada kurikulum 13 PPK menurut Salahuddin 2017, pendidikan karakter bukanlah pendidikan yang berbasis hafalan dan pengetahuan verbalitas. Pendidikan karakter merupakan pendidikan perilaku yang terbentuk melalui habitual, aktion, dan pengejawatan keteladanan para pendidik, orang tua, para pemimpin, dan masyarakat yang merupakan lingkungan luas bagi pendidik karakter anak. Pendidik karakter merupakan pendidik akhlak mulia bagi anak dengan melibatkan aspek pengetahuan atau kognitif, perasaan atau feeling, dan tindakan atau action. Tiga aspek itu akan menguatkan karakter anak. Anak diarahkan pada pengembangan kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, spiritual, dan kecerdasan spiritual. Menurut Hendarman 2019, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal sebagai pengejawatan, Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 menekankan bahwa penguatan pendidikan karakter yang selanjutnya disingkat dengan PPK didasarkan pada 5 karakter utama yang saling berkaitan satu dengan yang lain, yaitu religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas yang terintegrasi kurikulum dalam kurikulum. Yang pertama yaitu penguatan karakter religius yang terintegrasi pada muatan materi pembelajaran tematik dengan menyisipkan ayat atau hadis yang relevan termasuk dalam kategori religious knowledge atau aspek pengetahuan, yaitu dengan memberikan aspek pengetahuan tentang karakter atau nilai ajaran agama seperti menggunakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan harus menjaga lingkungan dan alam sekitarnya. Adanya kegiatan-kegiatan khas yang dilakukan di kelas dan sudah menjadi kebiasaan siswa di sekolah, seperti mengucapkan salam kepada guru dan membiasakan mengucapkan kalimat tahmid berupa lafaz hamdalah ketika proses pembelajaran selesai, dapat dikategorikan dalam religius efek atau aspek pengalaman dengan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kegiatan ini juga muncul rasa saling menghormati dengan orang yang lebih tua, peduli dan menghargai sesamanya. Strategi yang digunakan guru dalam penguatan karakter religius yaitu sebelum pembelajaran dimulai, guru mengajak peserta untuk berdoa terlebih dahulu. Setelah itu, guru memberikan kata-kata motivasi tentang keagamaan. Contohnya, di dalam Islam kita harus semangat di dalam menuntut ilmu. Di dalam proses pembelajaran, guru juga memberikan atau mengaitkan antara materi pembelajaran dengan keagamaan. Misalnya, di dalam materi kelas 5 tentang toleransi. Jadi, kita harus saling menghargai antar sesama agama dan kita harus bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ibadah sesuai agama yang kita anut. Strategi yang digunakan guru dalam penguatan karakter nasionalisme yaitu sebelum pembelajaran dimulai, guru mengajak peserta didik untuk bernyanyi tentang lagu wajib nasional. Yang kedua yaitu penguatan karakter nasionalisme. Nasionalisme mencerminkan semangat kebangsaan, memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang menuntut masyarakat untuk memiliki sikap menjunjung tinggi nilai. Mustari dalam bukunya Karakter Nasionalisme adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, dan politik bangsanya yang terbentuk karena adanya pengaruh hereditas maupun lingkungan yang dapat membedakan dengan orang lain serta diwujudkan dalam perilakunya sehari-hari. Lebih jauh lagi, Mustari menjelaskan indikator bahwa karakter nasionalisme terpatri pada jiwa bangsa Indonesia adalah menghargai jasa para pahlawan atau tokoh nasional.
bersedia menggunakan produk dalam negeri, menghargai keindahan alam dan budaya Indonesia, hafal lagu-lagu kebangsaan, memilih berwisata dalam negeri, dan lain-lainnya. Penguatan karakter tanggung jawab dalam pembelajaran tematik yaitu diharapkan siswa dapat melakukan hal-hal yang baik. Membentuk karakter yang baik akan jauh lebih mudah jika dilakukan di lingkungan yang memiliki tanggung jawab moral yang tinggi. Karakter tanggung jawab dapat dimaknai berbentuk kewajiban dan hak. Maksudnya, karakter tanggung jawab yang berasal dari kewajiban merupakan suatu hal atau perkara yang harus dilakukan. Menurut pendapat Thomas Lichkona, tanggung jawab adalah melaksanakan sebuah pekerjaan atau kewajiban dalam keluarga, di sekolah, maupun di tempat bekerja dengan sepenuh hati dan memberikan yang terbaik. Sikap tanggung jawab ditekankan pada mengutamakan hal-hal yang hari ini dianggap penting sebagai suatu perbaikan di masa yang akan datang dengan didasari hak-hak. Penguatan pendidikan karakter atau PPK merupakan bagian pendidikan di masyarakat sekolah untuk memperkuat karakter siswa. Bagian pendidikan yang dimaksud masyarakat adalah keselarasan etika, estetika, literasi, dan kinestetik. Hal ini tentunya tak lepas dari dukungan dan keterlibatan publik serta kerjasama antar sekolah, keluarga, dan masyarakat. Tujuan PPK searah dengan fungsi pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, jawab, serta bertanggung jawab. Karakter pembelajaran tematik terpadu, karakteristik yang dimiliki oleh pembelajaran tematik yaitu yang pertama berpusat pada siswa, yang kedua memberikan pengalaman langsung atau kontekstual, yang ketiga pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, yang keempat menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, yang kelima bersifat luas atau fleksibel, dan yang terakhir yang keenam menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Higher Order Thinking Skill atau bisa disebut dengan HOTS menurut Ibrahim merupakan suatu konsep reformasi pendidikan berbasis taksonomi hasil belajar. Ide ini menyatakan bahwa beberapa tipe belajar memerlukan lebih banyak proses kognitif daripada yang lainnya. Taksonomi Bloom, yaitu pada awal perkembangannya memiliki 6 level tingkat berpikir menggunakan kata benda, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi tidak sekadar mengingat atau rekal, menyatakan kembali atau restante, atau merujuk tanpa melakukan pengelolaan. P5 yaitu singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan kembali dalam diri setiap individu peserta didik melalui budaya satuan pendidikan. Pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau pembelajaran kurikuler dan ekstrakurikuler. Prinsip-prinsip proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu holistik. Holistik bermakna memandang sesuatu secara utuh atau menyeluruh, tidak parsial atau terpisah-pisah. Dalam konteks perancangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kerangka berpikir holistik mendorong kita untuk menelaah sebuah tema secara utuh dan melihat keterhubungan dari berbagai hal untuk memahami sebuah isu secara mendalam. Oleh karenanya, setiap tema proyek profil yang dijalankan bukan merupakan sebuah wadah tematik yang menghimpun beragam mata pelajaran, namun lebih kepada wadah untuk meleburkan beragam perspektif dan konten pengetahuan secara terpadu. Di samping itu, cara pandang holistik juga mendorong kita untuk dapat melihat koneksi yang bermakna. Holistik bermakna memandang sesuatu secara utuh dan menyeluruh. Holistik bermakna memandang sesuatu secara utuh dan menyeluruh, tidak parsial atau terpisah-pisah.
Dalam konteks perancangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kerangka berpikir holistik mendorong kita untuk menelaah sebuah tema secara utuh dan melihat keterhubungan dari berbagai hal untuk memahami sebuah isu secara mendalam. Oleh karenanya, setiap tema proyek profil yang dijalankan bukan merupakan sebuah wadah tematik yang menghimpun beragam mata pelajaran, namun lebih kepada wadah untuk meleburkan beragam perspektif dan konten pengetahuan secara terpadu. Di samping itu juga, pandang holistik juga dapat melihat koneksi yang bermakna antar komponen dalam pelaksanaan proyek profil, seperti peserta didik, pendidik, satuan pendidik, masyarakat, dan realitas kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua ada kontekstual. Prinsip kontekstual berkaitan dengan upaya berdasarkan kegiatan pembelajaran yang pengalaman nyata yang dihadapi dalam keseharian. Berpusat pada peserta didik. Prinsip berpusat pada peserta didik berkaitan dengan skema pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menjadi subjek pembelajaran yang aktif, mengelola proses belajarnya secara mandiri, termasuk memiliki kesempatan memilih dan mengusulkan topik proyek profil sesuai minatnya. Selanjutnya ada eksploratif. Prinsip eksploratif berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang yang lebar bagi proses pengembangan diri dan inquiry, baik terstruktur maupun bebas. Adapun manfaat proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama untuk satuan pendidikan, yaitu menjadikan satuan pendidikan sebagai sebuah ekosistem yang terbuka untuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Yang kedua untuk pendidik, yaitu memberikan ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter dan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter profil pelajar Pancasila untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks. Selain itu, ada mengasah inisiatif dan partisipasi untuk merencanakan pembelajaran secara aktif dan berkelanjutan. Mengembangkan keterampilan, sikap, dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam mengerjakan proyek pada periode waktu tertentu. Membangun budaya satuan pendidikan yang mendukung pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu berpikir terbuka. Pembelajaran yang inovatif seringkali terhambat oleh adanya budaya kontraproduktif seperti tidak senang menerima masukan atau menutup wawasan terhadap berbagai bentuk perbedaan. Ada juga senang mempelajari hal baru, yaitu pada dasarnya perkembangan setiap individu sebagai seorang pembelajaran akan terhenti jika ia tidak lagi senang mempelajari hal baru. Oleh karenanya, kemampuan memelihara rasa ingin tahu dan menemukan kepuasan saat menemukan hal baru adalah bagian dari budaya yang dihidupkan di lingkungan satuan pendidikan. Adapun kolaboratif, yaitu kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang dinamis, membutuhkan lingkar sosial yang mendukung dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, budaya kolaboratif menjadi hal yang penting untuk dibangun dibandingkan dengan budaya kompetitif. Alur perencanaan proyek profil, yaitu membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kepala Satuan Pendidikan menyusun tim fasilitator proyek. Tim ini berperan merencanakan dan melaksanakan kegiatan proyek untuk seluruh kelas. Yang pertama yaitu mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan, yaitu Kepala Satuan Pendidikan bersama tim fasilitator mereksikan dan menentukan tingkat kesiapan satuan pendidikan. Yang kedua, merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tim fasilitator menentukan fokus dimensi profil pelajar Pancasila dan tema proyek, serta merancang jumlah proyek peserta alokasi waktunya. Dimensi dan tema dipilih berdasarkan kondisi dan kebutuhan sekolah. Yang ketiga yaitu menyusun modul proyek. Tim fasilitator menyusun modul proyek sesuai tingkat kesiapan satuan pendidikan dengan tahapan umum, menentukan suplemen atau tujuan proyek, mengembangkan topik, alur dan durasi proyek, serta mengembangkan aktivitas dan asesmen proyek.
Yang keempat yaitu merancang strategi pelaporan hasil proyek. Tim fasilitator merencanakan strategi pengelolaan dan pelaporan hasil proyek. Pembagian peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan proyek profil satuan pendidikan. Yang pertama, menyiapkan sistem dari perencanaan hingga evaluasi dan refleksi proyek profil di skala satuan pendidikan, termasuk sistem pendokumentasian proyek profil. Sistem ini juga dapat digunakan sebagai portofolio satuan pendidikan. Koordinator proyek profil. Yang pertama yaitu koordinator bisa dari wakil kepala satuan pendidikan atau tenaga pendidik yang memiliki pengalaman dalam mengembangkan dan mengelola proyek profil. Yang kedua, mengembangkan kemampuan kepemimpinan dalam mengelola proyek profil di satuan pendidikan. Fasilitator proyek profil memperhatikan kebutuhan dan minat belajar setiap peserta didik agar dapat memberikan stimulan atau tantangan yang beragam atau berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar, daya imajinasi, kreasi dan inovasi, serta peminatan terhadap tema proyek profil. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat dalam merencanakan dan mengembangkan proyek profil dengan menyesuaikan kesiapan peserta didik dalam tingkat keterlibatan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi kali ini. Apabila saya ada kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.